Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada siang Jumat yang berkah ini, mari sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kepada kita sekalian, atas nikmat yang sampai saat ini masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita pada siang hari ini, di saat banyak kegiatan yang sementara kita lakukan, tapi karena dorongan iman kita, karena keinginan kita untuk membuktikan bahwa kita adalah salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa berupaya taat kepadanya, kita tinggalkan sejenak kegiatan kita itu untuk bersama-sama datang ke masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama juga kita kirimkan kepada Rasulullah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran-ajarannya, dan juga Nabi yang kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk menjauhi segala hal, segala perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah untuk kita kerjakan. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa itulah yang akan mampu selalu menasihati kita agar senantiasa berbuat hal-hal yang baik, dan takwa itu jualah yang akan selalu mampu menasihati kita agar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam surah yang tergolong pendek ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah bersumpah demi waktu menandakan dan mengindikasikan bahwa waktu bagi seorang muslim adalah sesuatu yang amat berharga. Waktu bagi seorang muslim adalah sesuatu yang memiliki peran besar, tidak hanya menentukan bagaimana kehidupan dunia seorang muslim, tapi waktu itu akan mampu menentukan bagaimana kehidupan akhirat seseorang.
Kita semua paham bahwa setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang sama dalam sehari semalam. Tidak ada di antara kita yang diberi waktu lebih, pun tidak ada di antara kita yang diberi waktu kurang dari 24 jam sehari semalam yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Akan tetapi waktu yang seragam itu, waktu yang sama itu tidak menghasilkan nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghasilkan nilai yang sama antara satu orang dengan orang lain. Bagi para pebisnis, waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpul uang yang begitu banyak. Bagi para penulis, waktu yang diberikan Allah 24 jam itu mampu menghasilkan karya monumental yang banyak. Kitab yang berjilid-jilid, temuan ilmiah yang banyak dari waktu 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akan tetapi di antara kita juga tidak bisa dipungkiri, dan itu fakta adanya di tengah-tengah kehidupan kita, ada yang mampu hanya menghasilkan dosa dari 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mampu hanya berbuat maksiat, mampu hanya berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita seorang muslim, waktu ini benar-benar menentukan bagaimana posisi kita dalam kehidupan dunia ini dan bagaimana keadaan kita pada kehidupan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan Allah kepada kita itu bahkan seringkali Rasulullah SAW memberikan testimoni di hadapan para sahabat bahwa sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kalian sosok penghuni surga. Banyak di antara sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penghuni surga, sementara yang lain tidak mendapatkan kabar bahagia itu. Padahal waktu yang dimiliki oleh seluruh sahabat adalah sama 24 jam dalam sehari semalam. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya ada pada bagaimana mereka semua mampu menggunakan dan memanfaatkan waktu yang ada dalam kehidupan mereka selama 24 jam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu ini, karena waktu ini ketika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Akan tetapi ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah melanjutkan sumpahnya ini dengan ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ada 4 jenis manusia, jenis person yang mereka tidak termasuk orang yang merugi dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Allah tadi menegaskan di ayat yang pertama bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Padahal setiap kita secara manusiawi, secara rasional, secara sehat, tidak ada di antara kita yang ingin merugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu bahwa kita sesungguhnya berada dalam kerugian, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman. Semua manusia merugi, semua orang berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman tidak termasuk orang yang merugi? Karena dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seluruh amal perbuatannya dalam kehidupan ini akan dia nikmati hasilnya. Kalau tidak beriman, maka
perbuatan baik apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan bersama di masyarakat tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar pelaksanaan perbuatan baik itu bukan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah-tengah masyarakat kita menyaksikan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mengerjakan hal yang baik, gemar membantu orang lain, suka menolong sesamanya, tidak pernah membuat orang lain merasa tersinggung, walaupun demikian baik secara sosial, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan dia adalah orang-orang yang merugi. Bahkan amalan orang-orang kafir itu, kata Al-Quran, seperti debu yang ditiup angin. Seperti debu yang ditiup angin, walaupun debu itu tebal, walaupun debu itu bertumpuk, tapi ketika angin datang berhembus dengan kencang, maka sedikit demi sedikit debu itu akan hilang berterbangan bersama dengan berhembusnya angin. Bahkan pada surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu walaupun secara bersama-sama kita saksikan di tengah-tengah masyarakat sering berbuat baik, tapi Al-Quran tetap saja menyebut mereka sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, sejahat-jahat makhluk. Oleh karena itu iman yang ada pada diri kita harus kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Iman yang ada pada diri kita yang sudah kita miliki hingga hari ini kita harus jaga sampai titik darah penghabisan. Bahkan iman itu harus kita wariskan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, karena itu adalah bekal pertama dan utama yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang melaksanakan amal soleh, wa amilus solihat, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik setelah dia beriman adalah orang-orang yang sempurna agamanya. Orang-orang yang berbuat baik setelah beriman kepada Allah adalah orang-orang yang mendapatkan surga kelak di hari kemudian nanti. Sebaliknya, orang-orang yang beriman tapi tidak beramal saleh, maka imannya tidak akan menghasilkan apa-apa. Demikian juga sebaliknya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa orang-orang yang tidak beriman walaupun berbuat baik, maka amalannya itu tidak akan dinikmati pada hari kemudian, bahkan amalnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman dan amal saleh adalah dua paket yang tak bisa dipisahkan, karena satu dari keduanya adalah dua hal yang saling mendukung dan saling menentukan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa tawasau bil haq, senantiasa mengajak kepada kebaikan, senantiasa mencegah orang dari berbuat maksiat. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban kita semua. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Tidak harus menunggu kita menjadi kiai baru bisa menyampaikan suatu hal yang baik, dan tidak menunggu kita menjadi seorang profesor baru bisa mencegah orang dari berbuat keburukan. Setiap kita oleh Rasulullah SAW, ketika kita menemukan kemaksiatan, maka kita harus mencegah kemaksiatan itu semampu yang kita lakukan. Mar'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi, falam yastati' fa bilisani, falam yastati' fa biqalbi, wa dzalika da'abul iman. Ketika kita menemukan kemaksiatan, maka kita harus merubahnya, mencegahnya dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau kita rasa-rasa mampu mencegah mereka dengan kekuatan yang ada pada diri kita, maka kita berkewajiban untuk merubah dan menghentikan kemaksiatan itu dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau kita pikir dan kita kira-kira bahwa ketika saya mencegah mereka dengan fisik dan power yang kita punya, kemudian kita bisa bermasalah dan kita bisa celaka, maka kita boleh pindah kepada tahapan yang kedua, yaitu
kita mencegah mereka dengan lisan, kita menasihati mereka, kita memperingati mereka dengan retorika yang baik dan nasihat-nasihat yang baik. Akan tetapi kalau ini pun tidak sanggup kita lakukan, maka kita paling tidak ikutan melaksanakan kemaksiatan itu, dan kita benci dengan perbuatan-perbuatan dosa sedemikian itu. Artinya apa? Bahwa ada opsi-opsi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita menghentikan perbuatan maksiat itu di tengah-tengah masyarakat, agar kita menghentikan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama di tengah-tengah masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat senantiasa berada dalam kebaikan. Allah tidak akan bertanya kepada kita apakah kita berhasil melakukannya, tapi Allah akan bertanya kepada kita apakah kita sudah mencegahnya atau belum. Kemudian yang terakhir, agar kita menjadi orang yang beruntung adalah kita senantiasa tawasau bis sabr. Allah Subhanahu wa taala merangkaikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini adalah karena perintah Allah untuk mencegah orang berbuat maksiat itu beresiko. Perintah Allah untuk mencegah orang berbuat dosa itu berbahaya bagi sebahagian orang, sehingga kita harus bersabar dalam melakukannya, karena di sana boleh jadi kita mendapatkan perlakuan yang membahayakan diri kita. Karena itu kita harus senantiasa bersabar dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, karena di sana ada resiko yang mungkin ditanggung oleh seorang. Bahkan di kalangan para nabi, ada di antara nabi yang dibunuh oleh kaumnya hanya karena disuruh meninggalkan kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, karena tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita rencanakan, tidak semua yang kita programkan itu sesuai dengan fakta yang kita temui. Kadang-kadang yang kita rencanakan, yang kita programkan meleset dari rencana yang kita inginkan. Di sana kita harus bersabar bahwa yang menentukan hasil dari seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan 4 kriteria yang Allah jelaskan pada surah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdirul hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.